Shalom anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Syukur kepada Tuhan. Semoga anak-anak semua diberi tubuh yang sehat, hati yang gembira, dan semangat yang luar biasa. Ini semua karena kebaikan dan kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Sebelum mulai ibadah, mari kita lipat tangan dan tunduk berdoa. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami memulakan ibadah online. Kami mohon bimbingan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak supaya dapat menyembah dan memuji-Mu dengan sungguh-sungguh, serta mendengarkan firman-Mu dengan lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berkumpul bersama secara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
Anak-anak, mari kita berdoa persembahan, terus doa Bapa kami. Mari tunduk berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah, supaya bukan hanya uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruh menghormatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai, Shalom anak-anak. Selamat pagi. Hari ini saya akan menceritakan satu lagi cerita Alkitab, bagaimana Tuhan memilih seorang lagi raja bagi bangsa-bangsa Israel. Sebelum saya menceritakan cerita ini, mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini anak-anak akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah mereka, supaya mereka mengerti apa yang akan mereka dengarkan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada waktu itu, ada seorang nabi yang bernama Samuel. Samuel ini sangat sedih karena raja orang-orang Israel pada masa itu sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia selalu melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Sebab itulah Samuel merasa sedih. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, "Samuel, janganlah engkau sedih. Berapa lama lagi engkau bersedih? Bangunlah, isilah tabung tandukmu dengan minyak urapan. Pergilah ke Yerusalem. Di sana nanti aku akan menunjukkan kepada engkau seorang raja yang akan engkau urapi untuk menggantikan Raja Saul," kata Tuhan. Lalu Samuel berpikir di dalam hatinya dan dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Raja Saul tahu aku ke Yerusalem untuk mengurapi seorang raja menggantikan dia, pastilah Saul akan membunuh aku," kata Samuel. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Jangan takut Samuel, aku akan menyertai engkau. Kau pergilah ke Yerusalem dan bawalah seekor lembu muda. Dan katakan kepada orang-orang di sana bahwa engkau memberikan korban kepada Tuhan." Lalu Samuel pun melakukanlah seperti mana yang Tuhan sudah beritahukan kepadanya. Lalu datanglah Samuel ke Yerusalem membawa seekor lembu muda. Sampainya dia di Yerusalem, orang-orang di situ pun bertanya kepada Samuel,
Mereka bertanya kepada Samuel, "Apakah tujuanmu datang hari ini? Adakah engkau membawa satu kabar yang baik?" kata mereka. Lalu Samuel menjawab mereka, "Iya, saya membawa kabar yang baik. Dan saya juga ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan," kata Samuel. Lalu mereka pun bersiaplah. Dia pun bersiaplah untuk perjamuan korban itu. Dan dia menyuruh orang memanggil Isai dan anak-anaknya datang ke dalam perjamuan korban itu. Ketika Isai dan anak-anaknya sampai ke tempat itu, Samuel melihat salah seorang daripada anak-anak Isai, yaitu Eliab, anak yang paling tua. Dia seorang yang tinggi dan berbadan besar. Apabila Samuel melihat Eliab, dia pun berpikir, "Pasti dialah ini yang akan dipilih oleh Tuhan," kata Samuel. Tetapi kata Tuhan, "Bukan dia, Samuel. Engkau melihat apa yang ada di hadapan mata. Aku tidak melihat apa yang di hadapan mata. Aku melihat apa yang ada di dalam hatinya," kata Tuhan. Maka Isai pun menyuruh satu persatu anaknya lewat di hadapan Samuel. Bermula dari Eliab, seterusnya Abinadab, tapi dia pun bukan juga pilihan Tuhan. Seterusnya Shema, tapi dia pun juga bukan pilihan Tuhan. Sampailah habis ketujuh anak Isai lewat di hadapan Samuel. Seorang pun di antara mereka tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Maka Samuel pun merasa heran. Lalu dia pun bertanya kepada Isai, "Isai, ini sajakah anakmu laki-laki?" katanya kepada Isai. Lalu Isai menjawab, "Tidak, ada satu orang lagi. Dia sekarang berada di padang rumput sedang menggembalakan domba," katanya. Lalu Samuel pun berkata, "Suruhlah orang memanggil dia kemari. Kita tidak akan duduk makan kalau anakmu itu belum balik," kata Samuel. Lalu Isai pun pergilah menyuruh orang memanggil anaknya yang berada di padang rumput yang sedang menggembalakan domba. Tidak lama kemudian, anak Isai yang bongsu itu pun pulang. Samuel melihat anak itu, wajahnya kemerah-merahan dan sangat elok. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, "Berdirilah, angkatlah tabung tandukmu, dan urapilah dia. Dialah yang aku pilih," kata Tuhan. Samuel melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dia berdiri dan mengurapi anak itu dengan minyak urapan. Tahukah siapa yang telah diurapi oleh Samuel itu? Dia ialah Daud, raja bangsa Israel, pilihan Tuhan, yang pernah mengalahkan Goliat dalam peperangan. Kenapa Tuhan memilih Daud? Karena Daud sangat rajin menolong keluarganya memelihara domba-domba mereka. Dia juga rajin memuji Tuhan. Di mana-mana saja dia berada, sewaktu menggembalakan domba-dombanya, disitulah dia memuji Tuhan. Daud juga percaya Tuhan menyertainya. Itulah sebabnya dia tidak takut kepada binatang-binatang buas. Dia boleh menghalau, bahkan membunuh binatang-binatang pemangsa itu, seperti harimau, serigala, dan berbagai lagi jenis pemangsa yang mau memakan domba-dombanya. Tetapi oleh karena Daud percaya kepada penyertaan Tuhan, semua itu dia tidak takut. Apakah pelajaran yang kita dapat dari cerita ini, anak-anak? Ada. Kamu juga sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sama seperti Daud juga diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Sebab kamu juga suka memuji-muji Tuhan di dalam gereja ataupun di dalam rumah kamu sendiri. Kamu memuji-muji Tuhan selalu. Karena kamu juga suka berdoa, maka Tuhan juga memberkati kamu, mendengarkan doa-doa kamu.
Oleh itu, ingatlah anak-anak, memujilah Tuhan dengan sepenuh hati dan berdoalah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati dan menyertai anak-anak semua sampai selama-lamanya. Amin. Oh, deep down, deep down in my heart. Deep, oh, deep down in my heart. You know my Jesus, deep down in my heart. Yes, I love my Jesus, deep down in my heart. Oh, deep, down, deep down in my heart. What about deep, down, deep down in my heart. Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Anak-anak Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kaki. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.